Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami Baitur Rahman. Fa insyaallah taala kita semua selalu dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari alam dunia sampai ke alam kubur, sampai nanti di alam akhirat. Rasa syukur di dalam hati kita harus senantiasa kita tanamkan atas segala karunia dari beribu-ribu macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita mengingkari sedikit pun daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan menjadikan selalu diri kita ini merasa susah. Jangan selalu memposisikan diri kita ini sebagai orang yang lemah. Jangan selalu memposisikan atau menjadikan diri kita ini adalah orang yang tidak berguna apa-apa. Saudara-saudara, kalau kita lihat di luaran sana, berapa banyak orang-orang yang cacat, yang matanya tidak melihat, yang organ tubuhnya tidak ada, tapi mereka begitu semangat mencari daripada rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan demikian kita yang ditakdirkan lahir dalam keadaan normal. Dan kita pastinya semua sudah pernah merasakan memiliki uang yang banyak. Atau mungkin di antara saudara-saudara pernah merasakan hidup dalam kenikmatan. Dan memang tidak akan pernah selamanya kenikmatan itu ada pada kita. Dan memang tidak akan pernah selamanya kejayaan itu ada pada kita. Sebab kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan kami putar daripada hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dalam mengitari kehidupan manusia yang ada di sekitar mereka. Artinya, kalau bukan segala keadaan yang kita rasakan, baik sehat ataupun sakit, susah ataupun senang, kaya ataupun miskin, berpangkat, berjabatan, memiliki pekerjaan kemudian menjadi pensiunan, itu lagi-lagi untuk selalu menjadikan diri kita berfikir pada saat mana kita harus mengembalikan daripada itu semua, tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah titipan, amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia dalam keadaan berjaya, janganlah sombong ataupun tinggi hati memandang orang rendah. Sebab suatu saat orang yang berjaya, orang yang sedang berpangkat, memiliki kekuasaan, pada saat Allah ambil pangkat dan kekuasaannya, dia akan menjadi orang biasa.
Kemudian pada saat dia berkuasa dia sombong, betapa menderitanya dia pada saat menjadi orang biasa ataupun rakyat jelata. Inilah ajaran agama bapak-bapak dan saudara-saudara. Dalam sholat saja keseharian kita, pada saat ruku kita menundukkan kepala kita sejajar dengan punggung kita. Apalagi pada saat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapak kaki kita, kedua tangan kita dan kepala yang terhormat ini kita sejajarkan dengan kedua tapak kaki kita yang ada di bawah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengajarkan akhlak, keluhuran budi kepada kita sebagai manusia. Jangan sombong, jangan takabur, jangan membanggakan kecerdasanmu, jangan membanggakan kekayaanmu, jangan membanggakan pangkat dan jabatanmu. Ingat, semuanya itu adalah titipan, tidak akan ada selamanya ada pada dirimu. Kalaulah semua manusia memahami ini, niscaya dalam hidup dan kehidupan tidak ada orang yang iri kepada kita. Niscaya dalam hidup dan kehidupan tidak ada orang yang merasa tersaingi. Kenapa? Karena mereka sadar semuanya bahwa yang ada di alam dunia hanyalah sifatnya temporer, yang abadi, yang kekal, yang tidak akan ada habis-habisnya, bahkan tidak akan ada pernah matinya, adalah sebuah kejayaan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari atas kebaikan-kebaikan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sepanjang umur kita di alam dunia, insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang terpilih untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saat ini orang bilang hidup dalam keadaan sulit katanya. Sementara pemerintah sedang sibuk berjibaku memberantas para koruptor yang diamanatkan sebuah amanat untuk disampaikan kepada rakyat. Memang sepertinya korupsi ini sudah melembaga di bumi tercinta Indonesia. Karena memang dari dasar awalnya kita sudah menjadikan sogok menyogok alias korupsi ini sudah menjadi budaya kita. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita mau mikir nih, kita para orang tua karena gengsi ingin menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah negeri favorit, kita rela mengeluarkan biaya 15 juta misalnya. Itu kan sudah mengajarkan kecurangan kepada anak-anak kita, mengambil hak orang lain. Zolim saudara-saudara. Kita mencaci maki para koruptor, tapi kita sengaja mengambil hak orang. Dengan dana 15 juta kita masukkan anak kita ke sekolah-sekolah tertentu, padahal tidak ada jaminan sekolah-sekolah favorit menjadikan anak bapak-bapak, anak saudara-saudara menjadi orang yang terhormat. Tidak, saudara-saudara. Dari situ saja sudah kita pahami dan kita mengerti bahwa kita sudah melanggar daripada aturan-aturan yang ada. Belum lagi menjadi pegawai negeri, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota dan seterusnya. Semuanya dengan menggunakan uang. Tidak akan pernah Indonesia selamanya menjadi Iran yang hebat, yang kuat, yang berani melawan negara-negara kafir, negara-negara penjajah Israel dan Amerika. Tidak akan bisa kalau tatanan keadaan masyarakatnya dari bawah sampai ke pusat selalu mengedepankan, mengagungkan tentang keduniaan dan meninggalkan ataupun menyepelekan, merendahkan daripada nilai-nilai kecerdasan dan kepintaran daripada masyarakatnya. Inilah saudara-saudara yang harus kita pahami. Kalau kita benci koruptor, jangan ajarkan anak-anak kita untuk masuk sekolah dengan menyuap daripada kepala sekolah dengan dana yang mahal, hanya kebanggaan yang saudara tanamkan kepada anak-anak kita. Justru dengan peraturan pemerintah bahwa semua sekolah-sekolah bukan hanya negeri, semua digratiskan.
Tidak ada jaminan sekolah swasta ataupun negeri. Yang penting kecerdasan daripada otak anak-anak kita. Itu yang harus kita tanamkan, saudara-saudara. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saya mengajak untuk diri saya dan kita semua, jadikan diri kita ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang semangat, yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tidak suka kepada hamba-hamba yang suka mengeluh, merasa rendah di tengah-tengah masyarakat. Tidak. Selama orang itu masih ruku dan sujud, selama orang itu masih mau datang di masjid, selama orang itu masih mau berzikir, dia adalah orang yang mulia di antara manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ingat saudara-saudara, orang-orang yang sujud, orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat, orang-orang yang sholat yang tidak pernah meninggalkan satu waktu pun, orang-orang yang senantiasa menjaga 5 waktu untuk berjamaah, itulah orang-orang yang mulia sesungguhnya di hadapan Allah. Jangan pernah kecil hati. Andai kata kita hidup tidak kaya di alam dunia, kita akan kaya di alam kubur, dan pastinya akan diberikan kekayaan yang maha besar nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan sebagian orang mengagung-agungkan jabatan, pangkat dan kedudukan. Biarkan sebagian orang mengagungkan kekayaan sehingga mereka menjadi sombong, dan itu nanti akan berakibat membuat diri mereka semuanya akan hancur, ditipu oleh dunia dan segala kemewahannya. Kita orang-orang yang biasa, banyakin bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa berjalan, mata masih bisa melihat, kuping masih bisa mendengar, seluruh organ tubuh kita berjalan dengan normal. Itu sebuah kekayaan yang tidak akan bisa kita bayar dengan apapun. Ingat saudara-saudara, ketika kita berada di ruang ICU, ingat apa yang kita harapkan bukan kekayaan, bukan kemewahan, bukan pujian dari mana manusia. Hanya dua, antara hidup ataupun mati. Oleh karena itu, besarkan rasa syukur kepada Allah, tanamkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang berjasa di antara kita, dan jangan sekali-kali menjadi hamba yang merasa lemah lantaran kurangnya ekonomi. Selagi kita mau ruku dan sujud, selagi kita mau berzikir kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan bagaimanapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram bi yawmin hadza ila yaumil ba'si wal nusyur. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa radallahu ma'al arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna syakura, Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura
واجعلنا في عينينا صغيرا وفي أعين الناس والأعدائنا كبيرا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.